selamat sore. Sore Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Nurhida. Di sini saya seorang konselor yang bertugas untuk melakukan pelayanan konseling. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu dari kakak sendiri, boleh dari nama, tempat tanggal lahir, tinggal di mana, pekerjaannya apa? Boleh. Oke. Nah, perkenalkan nama saya Alex. Saya berumur 22 tahun. Sekarang saya bekerja sebagai seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan. Kegiatan saya selain bekerja di luar sana, biasanya saya bermain basket bersama dengan teman-teman saya, lalu menonton film. Kegiatannya masih normal-normal aja ya. Oh, ya. Sebenarnya sih saya juga mau menjelaskan mengenai konseling itu apa. Konseling adalah proses pemberian bantuan antara konselor terhadap konseling untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan di sini juga terdapat 3 asas. Yang asas pertama itu asas keterbukaan. Jadi konselor mengharapkan kepada konseling untuk terbuka untuk menceritakan semua yang apa yang dia alami, apa yang dia rasakan terhadap permasalahannya tersebut. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Konseling rela untuk menceritakan segala sesuatu yang ada menjadi permasalahannya dia itu dengan secara sukarela tanpa ada paksaan dari seorang konselor atau dari pihak manapun. Dan yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Jadi kakak jangan takut kalau misalkan rahasia kakak ini bakal terbuka dan kebongkar untuk semua orang, itu enggak, karena kita bakalan menutup data-data rahasia yang ada. Sebelum kita memulai konseling ini, ada yang ingin kakak tanyakan atau ada yang ingin disampaikan dulu terhadap saya? Saya rasa sudah jelas sih Kak. Sudah jelas ya. Kalau gitu saya persilakan kepada kakak untuk menceritakan apa yang menjadi permasalahan yang kakak hadapi. Sebelumnya saya akan mulai flashback lebih jauh. Jadi setelah saya lulus pada tahun 2018, tidak lama setelah saya lulus, saya mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan yang memproduksi ban kendaraan. Saya bekerja di sana dengan kontrak kerja itu selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun saya bekerja di sana, yang saya rasakan bahwasanya lingkungannya cukup baik dan cukup enak menurut saya pribadi, bisa menerima saya dengan baik. Namun ada beberapa kali saya selalu mengalami bisa dibilang cekcok atau mungkin dalam artian berkelahi tapi tidak secara fisik seperti itu ya, mungkin berbeda pendapat atau berdebat dengan rekan kerja saya, yang saya rasa karena alasannya mungkin rekan kerja saya itu dengan saya sama-sama rata-rata di sana masih muda, anak-anak baru lulus sekolah, masih bisa dibilang remaja, masih emosinya masih labil, jadi sering sekali terjadi yang namanya itu perbedaan pendapat antara sesama pekerja. Namun selebihnya sih saya juga banyak teman-teman yang saya rasa cocok dengan saya gitu, dengan background saya lingkungannya. Dan untuk pekerjaan sendiri saya rasa di sana cukup berat ya, cukup menguras tenaga saya gitu. Dan untuk penghasilan yang saya dapatkan di sana bisa dibilang lebih dari cukup untuk apa yang menjadi kebutuhan saya gitu. Jadi setelah saya 2 tahun di sana, kontrak kerja saya habis, saya mencoba mencari pekerjaan lagi di tempat lain. Lalu saya mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan farmasi. Oh iya, untuk jarak tempuhnya sendiri dari tempat kerja saya yang sebelumnya, yang pertama itu dari rumah saya, mungkin bisa dibilang lumayan jauh ya, bisa setengah jam saya. Dan untuk perusahaan kedua yang saya dapat itu, yang farmasi itu, bisa dibilang itu cukup dekat jaraknya dari rumah saya, kurang lebih lah bisa 10 menit perjalanan saya. Di perusahaan farmasi ini saya merasa bahwa lingkungan kerjanya, baik itu
dengan rekan kerja, itu sangat nyaman sekali untuk saya pribadi dibandingkan tempat kerja saya yang sebelumnya. Kalau di sini saya bertemu dengan orang-orang yang bisa dibilang lebih dewasa daripada saya. Mereka sudah berkeluarga, mempunyai anak, lalu saya merasa menjadi anak yang paling muda. Jadi setiap saya punya masalah, saya bercerita, mereka bisa memberikan jalan keluar yang baik intinya gitu, Memberikan solusi. yang bersolusi yang baik. Dan saya merasa nyaman sekali gitu. Saat kita ada perbedaan pendapat, kita tidak sampai emosi satu sama lain gitu. Tidak terjadi percekcokan. Tidak terjadi percekcokan seperti perusahaan saya yang sebelumnya. Jadi semua bisa diselesaikan dengan baik gitu. Dan saya sangat nyaman sekali dengan orang-orangnya, dengan tempatnya sendiri. Dan perlu diketahui juga, saya memiliki pacar. Nah, pacar saya juga kerja di situ. Jadi saya lebih merasa nyaman sekali gitu dengan saya bekerja di tempat yang dekat dengan rumah saya. Lalu orang-orang yang saya sayangi juga, yang dekat dengan saya juga bekerja di tempat yang sama seperti itu. Menjadi salah satu alasan gitu. Iya, menjadi salah satu alasan yang kuat kenapa saya nyaman di situ gitu. Dan untuk pekerjaannya sendiri sangat-sangat apa ya, sangat tidak berat menurut saya, sangat enteng lah bahasanya seperti itu kan. Jadi saya merasa dari segi lingkungannya, pekerjaannya itu benar-benar nyaman dan mudah lah untuk saya. Tapi dari segi penghasilan yang saya dapatkan dibandingkan perusahaan saya sebelumnya itu ada perbedaan yang sangat jelas terlihat gitu kan. Seperti itu. Lalu setelah saya bekerja di sana hampir 3 bulan, tiba-tiba saya mendapatkan panggilan kerja lagi. Panggilan kerja lagi di perusahaan saya yang sebelumnya. Karena waktu itu saya mendapat panggilan itu kalau tidak salah pagi, dan besok paginya itu saya harus datang ke perusahaan saya yang lama. Berarti dikasih waktu 1x24 jam Iya, ya? 1x24 jam, kurang lebih 1x24 jam. Dan di saat yang bersamaan hari esoknya juga itu saya bekerja juga di perusahaan farmasi ini. Itu di hari biasa berarti? Di hari biasa. Jadi waktunya berbenturan. Jadi saya cuma punya waktu 24 jam seperti itu. Di satu sisi jujur saya sangat dilema soal gitu. Saya masih punya tanggung jawab di perusahaan saya sekarang saya jalani, di perusahaan farmasi ini. Lalu di satu sisi pun saya juga memiliki rasa ingin kembali lagi di perusahaan saya lama gitu. Jadi dengan waktu 24 jam yang saya miliki waktu itu, saya coba bertanya mengenai pendapat orang-orang terdekat saya seperti orang tua saya, pacar saya, dan teman-teman saya. Lalu sampai pada akhirnya mereka memberikan jawaban yang berbeda. Mungkin karena persepsinya juga berbeda antara orang-orang. Iya. Lalu pada intinya tetap saja harus saya memutuskan gitu. Dan akhirnya dengan waktu yang berjalan sangat sedikit sekali, saya memilih untuk kembali ke perusahaan saya yang lama. Dan setelah saya kembali ke perusahaan saya yang lama itu, setelah saya memilih untuk kembali bekerja di sana dan membuang atau meninggalkan pekerjaan saya yang telah saya miliki itu, saya merasa merasa dilema, merasa menyesal juga, karena saya merasa bahwa saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk berpikir gitu. Karena maksudnya soal pekerjaan ini pasti kan satu hal yang kita pilih untuk jangka panjang. Iya betul kan ya? Iya. Jangka panjang ke depan, jadi harus benar-benar dipikirkan matang kan. Iya. Dan untuk itu saya cuma dapat waktu 1 hari doang. Lalu dengan harusnya banyak sekali hal-hal yang saya pertimbangkan, saya rasa tidak cukup sekali waktu 1 hari itu gitu. Dan saya sudah memilih kembali ke perusahaan yang lama, dan setelah saya kembali ke perusahaan itu saya benar-benar merasa dilema. Saya merasa
menyesal gitu atas apa yang saya tinggalkan di perusahaan sebelumnya. Jadi imbasnya itu ke pekerjaan saya menjadi pribadi yang beda gitu. Saya menjadi saya kalau dalam dunia bekerja mungkin saya tidak terlalu produktif gitu. Dan itu dirasakan oleh teman-teman di sekitar saya gitu. Mereka bertanya kenapa saya seperti ini gitu. Saya bilang tidak, saya tidak apa-apa gitu. Kepada orang tua saya juga seperti itu, tapi mereka akhirnya orang-orang terdekat saya tahu bahwa saya berbeda gitu. Saya sempat marah, sempat emosi terhadap diri saya dan juga terhadap orang-orang terdekat saya memberi saya saran seperti itu gitu. Sempat marah, merasa kalau bahwasanya apa yang mereka beri terhadap saya, saran terhadap saya itu mereka hanya asal memberi saran saja gitu. Saya sangat bisa dibilang sangat galau sih, karena di satu sisi di perusahaan saya yang baru yang sebelum itu yang di farmasi itu saya sangat nyaman sekali untuk dengan orang-orang gitu. Tapi untuk untuk penghasilan saya yang dapat gitu dengan jam kerja yang lumayan lama lah gitu, itu saya kurang sepadan dengan perusahaan saya yang lama sebelumnya. Kalau di perusahaan lama yang saya sebelumnya kan saya mendapat gaji yang penghasilan yang lumayan besar walaupun dengan konsekuensi pekerjaannya berat, lalu rekan-rekan kerja yang menurut saya kurang nyaman lah seperti itu. Jadi pada intinya saya datang untuk berkonsultasi kepada kakak, yaitu bagaimana saya bisa menghilangkan perasaan menyesal saya di masa saya sekarang saya rasakan gitu. Dengan posisi juga saya sudah memilih apa yang jadi pilihan saya gitu. Walaupun sekarang saya menyesal pun saya ingin balik lagi ke tempat sebelumnya pun saya susah sekali gitu. Jadi saya ingin tahu bagaimana caranya agar saya bisa melewati ini semua dan bisa kembali lagi seperti diri saya yang dulu gitu, agar nanti jadinya hal ini tidak merembet kemana-mana. Oke, berarti jadi dari inti permasalahannya di sini adalah kakak dilema memilih antara dua pekerjaan ini, karena dua pekerjaan ini pun memang sama-sama memiliki memiliki peluang yang sangat besar juga kan, dua-duanya memiliki plus minusnya juga kan. Tapi dari kakak sendiri tuh kalau dari perusahaan yang pertama itu menurut kakak bagaimana? Kan di situ kan posisinya kakak tadi bilang sendiri bahwa gajinya lebih besar dari sebelumnya, tetapi pekerjaannya sangat berat. Terus habis itu juga terhadap teman juga kurang, ibarat bahasa kita tuh kurang akrab kan. Dan sedangkan yang sebelumnya kakak merasa lebih nyaman karena orang-orangnya di sekitar sana dan pekerjaannya juga tidak terlalu berat. Tapi kan ada satu kekurangan juga dari perusahaan yang farmasi ini, bahwasannya di sini mereka dari segi gaji aja berbeda dengan yang sebelumnya. Apa yang menjadi pertimbangan kakak sampai akhirnya kemarin sempat memilih untuk udah balik lagi ke yang awal? Pertimbangan saya rasa ya tadi dari segi pendapatan yang saya dapat gitu. Menurut saya kan yang namanya kita bekerja itu pada intinya utamanya itu kan mencari uang ya, bekerja mendapatkan uang. Jadi saya rasa itu hal yang paling pentingnya gitu. Walaupun secara pribadi saya juga lebih menginginkan pekerjaan yang juga nyaman orang-orangnya untuk saya. Tapi karena di satu sisi memang kebutuhan yang saya punya itu nggak bisa ditunda, nggak bisa ditahan. Ibaratnya saya punya tanggung jawab saya sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, dan tanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Jadi saya rasa faktor pendapatan sih yang memilih saya untuk kembali ke perusahaan saya yang lama seperti itu. Tapi apa yang mendorong kakak yang akhirnya yaudah saya pilih yang perusahaan sebelumnya? Apa ada dorongan dari pihak-pihak lain?
Dan apakah dari apa ya, dari diri kakak sendiri sebenarnya tuh dari dalam hati kakak sendiri tuh sebenarnya udah jadi kayak keputusan ya udah emang dari diri saya pun emang pengen kesana gitu atau gimana? Saya tanya terhadap teman-teman saya, mereka memberikan jawaban berbeda. Lalu mereka memberi saran, coba aja tanya orang tua. Orang bilang kan katanya ikutin kata orang tua, apa baik benar gitu. Apa kata orang tua kan doa juga. Ya, saya cerita semuanya ke orang tua saya. Orang tua saya bilang bahwa saya balik ke perusahaan yang lama dengan alasan saya pernah bekerja di sana dengan baik istilahnya, sehingga sekarang saya bisa dipanggil lagi bekerja di sana. Berarti kan ibaratnya saya mempunyai nilai plus gitu. Iya, terhadap pekerjaan. Nah, jadi diberi kesempatan untuk dapat bekerja lagi. Lalu dari segi penghasilan tuh orang tua saya tahu kalau saya sana lebih besar Pak. Mereka berpikir bahwasanya dengan penghasilan yang lebih besar itu dapat membantu saya menggapai apa yang jadi impian saya gitu. Entah itu kuliah, entah itu mempunyai usaha saya sendiri gitu. Dan saya juga bisa membantu adik saya dari sekolahnya seperti itu. Itu saran dari orang tua saya. Langsung saya saran dari pacar saya. Dia bilang bahwasanya apa ya, dia lebih memilih mendukung apa yang jadi pilihan saya gitu. Dia menerangkan apa yang menjadi plus minusnya dalam setiap perusahaan itu. Lalu balik lagi bahwasanya apa yang saya ambil pasti ada satu yang saya korbankan gitu. Iya betul. Jadi saya dengan segala pertimbangan itu dan saya mencoba meyakini diri saya sendiri bahwa apa yang saya pilih nantinya pasti benar. Jadi saya memilih perusahaan saya lama. Jadi dengan faktor tadi pendapatan, saya rasa itu sih yang menjadi faktor utama saya memilih kesana gitu. Terus sekarang berarti sudah berapa lama sekarang di tempat yang sebelumnya dan memulai lagi di perusahaan ini? Saya bekerja di perusahaan farmasi itu kurang lebih 3 bulan. Lalu mendapat panggilan untuk bekerja di perusahaan yang lama, saya ambil. Sampai sekarang saya kurang lebih sudah bekerja selama 3 bulan. 3 bulan. Berarti belum lama ini ya Pak ya? Belum. Jadi perasaan itu masih terus. Jadi setelah saya mengambil pekerjaan saya di tempat yang lama sampai sekarang masih ada beberapa perasaan menyesal di diri saya gitu. Jadi membuat saya nggak semangat ibaratnya bekerja gitu. Yang menjadi alasan utamanya kakak jadi nggak semangat atau kayak gitu, kenapa? Kan pada dasarnya kan itu kan udah sudah menjadi keputusan kakak gitu. Pertama karena ya setelah saya balik lagi ke perusahaan saya yang lama, saya berpikir bahwasanya kenapa saya balik lagi ya, padahal kan saya sudah tahu gitu selama 2 tahun saya bekerja di sini, kerja di sini tuh capek gitu kan. Kerja di sini tuh berat dengan lingkungan kerja yang pastinya sama lagi, saya ditempatkan di bagian yang sama gitu. Bertemu orang-orang yang sama yang dulu juga pernah mungkin berselisih paham dengan saya gitu. Seperti itu, saya merasa menyesal di situ. Lalu setelah saya keluar dari sini, saya melihat kabar-kabar dari teman-teman saya yang bekerja di perusahaan farmasi itu, bahwasanya melihat mereka berkumpul-kumpul gitu. Setelah pulang kerja ngumpul bareng, misalnya main bola lah itu bareng-bareng, atau pergi makan-makan rame-rame kan. Menurut saya itu suatu hal yang menyenangkan gitu ya, saya tidak dapatkan di tempat saya yang di sini gitu. Terus ya saya juga ada pacar saya di situ kan, bisa menjadi salah satu semangatnya. Semangat saya bekerja kan itu salah satunya bisa bertemu dengan orang yang saya cintai seperti itu Kak. Jadi ada semangat saya tersendiri. Itu sih menurut saya hal yang saya kenapa membuat saya menyesal gitu Kak. Tapi sekiranya ada hal yang bisa mengobati rasa penyesalan itu nggak Kak? Dengan bekerja kakak dengan pilihan kakak yang sekarang kan kita juga nggak bisa kan untuk kembali lagi ke tempat yang sebelumnya gitu.
sekiranya apa yang menjadi acuan kakak yang kayak ya udahlah kan karena emang udah menjadi keputusannya kayaknya emang udah harus dijalani. Apa yang menjadi acuan kakak sendiri itu untuk terus melanjutkan sampai sekarang? Cuman saya ya, jadi acuan saya mungkin ya itu tadi sendiri. Sekarang saya memang menyesal. Penyesalan memang datang di akhir kan, karena saya menyesal. Kalaupun saya ingin kembali ke tempat saya yang lama mungkin itu sangat sulit gitu ya, karena di situ saya yang minta resign gitu. Tapi kalaupun saya mencari di tempat yang lain gitu, tempat yang lain selain kemarin yang suasananya hampir sama, mungkin juga sama-sama sulit gitu. Dan yang ada saya malah membuang kesempatan yang sekarang sudah ada di depan mata saya gitu. Jadi sebagai penguat saya ya saya mengingat orang-orang terdekat yang saya punya gitu, yang mereka selalu mendukung saya bagaimanapun keadaan saya gitu. Ya saya yakin bahwa gimana pun keadaan saya ke depannya mereka akan meninggalkan saya gitu. Ya membahagiakan mereka itu menjadi tujuan saya, yang membuat saya akan tetap ya semangat menjalani apa yang sekarang sudah saya pilih gitu. Gitu. Saya sangat mengerti sih bagaimana perasaan kakak, bagaimana dilemanya untuk memilih apa ya, ibarat ini kan jenjang yang serius ya, masalah pekerjaan, jenjang yang sangat panjang gitu. Tapi mau bagaimanapun juga ya kita harus berani memutuskan, dan apa yang jadi keputusan kita ya kita harus melanjutkan, meneruskan itu, karena baik buruknya juga itu yang harus kita jalanin. Karena menurut saya pasti dua-duanya memiliki plus dan minusnya gitu. Pada hal yang lain yang ingin kakak bicarakan, yang ingin kakak sampaikan, yang bisa sedikit membuat rasa kekecewaan selama ini yang terpendam yang mungkin belum bisa terungkap? Saya mau tanya caranya mungkin Dok, caranya mungkin Kak, agar saya bisa bisa fokus bekerja, tidak mengingat tempat saya yang lama, lalu bisa semangat gitu. Kira-kira apa ya? Bahwasanya sih yang penting kita terus bersyukur. Namanya Tuhan kan memberikan kita sebuah anugerah pekerjaan, entah itu kesehatan, entah apapun itu kan, intinya kita harus bersyukur. Mau kita bekerja di mana, yang penting kita harus bersyukur, menjalaninya dengan ikhlas. Terus apa ya, kan ini itu tadi yang bisa dibilang tadi apa, dari saran dari keluarga, kerabat kayak gitu. Mungkin karena kakak dapat panggilan lagi di tempat yang ini tuh ya, memang mungkin kakak emang di sana kerjanya bagus gitu loh, aksennya bagus, pekerjaannya bagus, makanya pihak perusahaan pun mau gitu memanggil kakak kembali di sana. Baik buruknya kita harus menjalani itu Kak, yang penting kita selalu bersyukur. Apa mungkin dengan melakukan kegiatan lain di luar sana gitu dapat membantu nggak ya? Iya, ya bisa ya kakak, dengan hobi kakak yang tadinya bisa main basket, terus habis itu nonton film, itu bisa menjadi salah satu upaya agar apa ya, tingkat rasa kekecewaan itu berkurang. Lebih banyak kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, lebih positif, terus menjalin hubungan yang harmonis terhadap teman-teman juga, itu menjadi salah satu biar kakak tuh kayak nggak ada gitu rasa kekecewaan gitu, biar bisa jadi makin dekat di sana kayak gitu. Kita harus punya sosialisasi yang baik terhadap teman-teman, apalagi rekan kerja kan lebih baik kita tiap hari ketemu ya kan ya. Kali ini kan yang menjadi kenapa saya kangen dengan dengan perusahaan saya yang lama kan karena suasana dari teman-teman sendiri, lingkungan kerja sendiri seperti itu gitu, dan saya jujur pribadi sangat nyaman sekali dengan mereka gitu. Saya ingin terus berhubungan gitu kan dengan mereka gitu. Sekarang sih zamannya teknologi ya kayak, maksudnya kita jika kita mau bertemu atau kan bisa melalui via WhatsApp atau bisa melalui via online lainnya. Mungkin kamu masih berhubungan dengan teman-teman yang sebelumnya di sana,
teleponnya atau Punya ada sih, grup. saya punya sih. Nah ya itu mungkin bisa menjadi salah satu alternatif kakak untuk apa ya, biar nggak rindunya udah berkurang gitu untuk bertemu dengan mereka kayak gitu. Ya, betul. Untuk ikut misalkan ada dalam kegiatan apa mungkin kakak bisa ikut, ya udah yuk kita join nih, mau makan di mana atau mau main di mana gitu. Biar tetap rasa pertemanannya itu tetap ada terjadi silaturahmi ya mas ya. Jadi sekarang dengan pilihan yang saya pilih, apakah itu salah atau tidak ya? Kalau menurut saya tidak ada yang salah dari pilihan kakak ini. Dengan saya memilih untuk kembali ke perusahaan saya yang lama, itu tidak salah menurut kakak? Iya, menurut saya tidak ada yang salah karena kedua perusahaan tersebut kan sama-sama baik ya, kayak sama-sama memiliki kualitas yang baik, sama-sama memiliki effort yang baik untuk diri kakak sendiri, dan apapun itu keputusan kakak ya, dan dimanapun itu kakak harus terima, menjalani, bersyukur, dan terus menjalani semuanya dengan baik kayak gitu sih. Jadi saya harus menjalani apa yang sudah saya pilih, dan untuk suasana kerjaan di tempat yang lama yang saya rindukan seperti itu, saya bisa tetap berhubungan baik dengan Iya. mereka ya, Iya, betul. walaupun tidak dalam dunia kerja di mana. Iya, betul. Karena kan terkadang juga mungkin kan di sana kan kakak kan baru 2-3 bulan kan ya. Nah ya mungkin emang karena belum terlalu mengenal banget, dia merasa kayak oh ini ya orangnya enak kan, tapi kan kita tidak tahu sifat-sifat aslinya bagaimana kayak gitu. Tapi ya tetap harus semangat, tetap harus selalu optimis, terus menjalani semuanya, lebih banyak lagi bersyukur karena apapun itu ya itu udah jalan yang terbaik, itu udah jadi takdirnya kakak untuk tetap bisa bekerja di sana. Dan saya doakan semoga mudah-mudahan kakak di tempat yang sekarang kakak bisa melepaskan rasa kekecewaan itu, tidak ada lagi rasa kekecewaan itu, dan tidak ada rasa lagi penyesalan dalam diri kakak. Dan semoga di pekerjaan ini juga tingkat sosial kakak bisa lebih harmonis lagi terhadap teman-teman, terhadap pekerjaan bisa lebih enjoy menjalani semuanya. Masih gitu. Jadi saya tetap bisa mencapai apa yang jadi impian dan tujuan hidup saya. Pasti bisa. Selagi kita yang mau berusaha, mau kita lanjut terus berdoa juga pasti bisa. Dimanapun itu ya. Iya, benar. Nanti kita mau berusaha. Sebenarnya sudah itu sih yang mau saya ceritakan semuanya. Apakah kakak sudah merasa cukup untuk konseling kali ini? Saya merasa cukup merasa lega sih, apa yang jadi beban yang saya rasakan saya bisa mencurahkan semuanya gitu dengan adanya konseling ini seperti itu Pak. Saya merasa lebih enteng sih beban saya. Syukur kalau gitu. Terima kasih karena sudah percaya untuk melakukan konseling ini terhadap saya. Pokoknya semangat terus, optimis terus. Semoga kedepannya jauh lebih sukses ya Kak ya. Terima kasih ya Kak untuk konselingnya yang telah diberikan kepada saya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore.